Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Paling terakhir itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. Presiden Joko Widodo menyebut ucapan akademisi Roky Gerung yang dianggap menghina dirinya hanyalah hal remeh, sementara Roky Gerung siap hadapi proses hukum. Karena keterbatasan biaya, seorang siswa madrasah negeri di Brebes putus sekolah. Ia memilih membantu ibunya berjualan gorengan. Ruat Bumi, tradisi sedekah sekaligus sujud syukur warga di Rembul di Kabupaten Tegal. Sebagai upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal, warga Desa Rembul Tegal menggelar tradisi Ruat Bumi. Ruat Bumi yang digelar setiap bulan Suro dilakukan dengan arak-arakan nasi tumpeng serta pagelaran kesenian tradisional. Ratusan warga Desa Rembul di Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal antusias mengikuti tradisi Ruat Bumi. Prosesi Ruat Bumi dimulai dengan memotong kerbau bule, dilanjutkan istighosa. Kemudian arak-arakan tumpeng keliling kampung dari balai desa menuju wisata lembah Rembulan. Tumpeng yang diarak warga dibuat oleh masing-masing rukun tetangga di Desa Rembul. Usai berdoa, puluhan tumpeng pun disantap oleh ratusan warga yang hadir. Ruat Bumi digelar sebagai upaya melestarikan budaya dan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun warga Desa Rembul. Puluhan tumpeng diartikan sebagai bentuk sedekah dan rasa syukur warga atas keberkahan dan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh warga Desa Rembul pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jumlah tumpeng semuanya ada 33. Setiap RT membawa tumpeng untuk nanti dimakan bersama. Ya, untuk keberkahan masyarakat. Lestarikan apa tidak? Perlu, Pak. Apa saja Mas yang dinikmati di sini, Mas? Tumpeng. Ya, ikut makan tumpeng. Ikut, Pak. Itu tumpengnya dari masyarakat juga ya? Tiap RT ya. Pada akhir acara, warga yang hadir disuguhi pertunjukan kesenian tradisional, kuntulan, dan kuda lumping. Warga berharap Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan keselamatan, keberkahan, dan kemakmuran bagi warga desa. Uncur Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Usia lanjut tetap produktif. Anggapan itu berlaku bagi para warga lanjut usia alias lansia di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sejak September 2018, mereka berinisiatif memproduksi kerajinan batik dengan teknik shibori untuk mengisi waktu luang sekaligus mendapatkan penghasilan. Usia lanjut, usia tidak produktif. Anggapan itu tidak berlaku bagi para warga lanjut usia alias lansia di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Aneka batik menarik ini buktinya. Sejak September 2018, mereka berinisiatif memproduksi kerajinan batik dengan teknik shibori untuk mengisi waktu luang sekaligus mendapatkan penghasilan. Sejak kami dapat pelatihan dari Dinas Sosial itu di bulan September tahun 2018, kami para lansia se-Kabupaten Semarang diambil satu kecamatan 2 orang dan saya yang mewakili dari Kecamatan Bandungan mendapat pelatihan pembuatan shibori ini di Kecamatan Tuntang. Waktu itu dihadiri oleh 38 orang. Dan dari Dinas Sosial ini harus ditindaklanjuti begitu. Dan setelah itu ya kami tindaklanjuti dengan cara kami melatih teman-teman saya dari pengurus lansia desa untuk membuat shibori ini. Yang mau ya, karena pengurus itu kan ada 30 orang, waktu itu yang mau hanya 10 orang, ya sudah nggak apa-apa. Shibori berasal dari kata kerja shiboru, yaitu teknik dari Jepang untuk pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan dan celupan. Penerapan teknik shibori dianggap mudah bagi warga lansia. Ada 3 langkah utama dalam teknik shibori, yaitu melipat,
mengikat, dan mencelup. Penggarapan busana berbahan kain katun ukuran 2 meter dengan teknik shibori butuh waktu 1 hari sampai 2 hari. Tahap awal teknik shibori, kain putih dilipat sesuai ukuran yang dipesan. Ada ragam lipatan kain seperti segitiga, belah ketupat, serta segi 4. Butuh ketelitian dan kesabaran saat melipat. Jika tidak hati-hati, hasilnya bisa berantakan loh. Setelah dilipat, kain diikat harus sesuai jenis ataupun pola lipatan. Selanjutnya, pencelupan dengan pewarna kain selama 5 menit, sampai kain rata dipenuhi warna. Selesai pencelupan, kain dicampur water glass untuk mengunci warna agar tidak luntur. Memasuki proses akhir, kain direbus sebentar untuk menghilangkan sisa water glass, kemudian dijemur hingga kering tergantung cuaca. Untuk pembuatan kain menarik seperti ini dengan teknik shibori, butuh ketekunan, kesabaran, konsentrasi, dan ketelitian. Satu produk kain batik shibori ini bisa dibuat dalam waktu 1 hari sampai 2 hari tergantung kondisi cuaca. Menariknya, batik shibori ini menjadi andalan wisata Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang dibikin oleh warga lanjut usia atau warga lansia. Pemasarannya pun tidak hanya untuk warga Desa Kenteng, tapi juga sudah keluar Kabupaten Semarang, bahkan hingga luar Pulau Jawa. Saya akan memberikan produk kain menarik batik shibori ini untuk keluarga saya di rumah. Batik dengan teknik shibori hasil karya warga lansia ini digemari semua kalangan. Harganya pun terjangkau. Ini kita baru pertama kali ke tempat batik shibori yang ada di Desa Kenteng, Dusun Karanglo, Kecamatan Bandungan. Kita tahu dari sanak saudara yang ada di Bandungan bahwa di Dusun Karanglo itu ada pengrajin batik shibori. Pembuatnya dari lansia. Dari segi warna atau coraknya itu sangat menarik dan cocok untuk anak muda maupun orang tua. Hingga kini batik dengan teknik shibori warga lansia Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang sudah mencapai hampir 2.000 kain. Bahkan setiap bulan hasil penjualan batik shibori memberikan pendapatan bagi warga lansia mencapai 1 juta rupiah. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Berlibur sambil memacu adrenalin, siapa takut? Anda bisa puas merasakan sensasi river tubing di Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Selama river tubing, peserta dikelilingi panorama hamparan sawah yang indah sekaligus udara sejuk di kaki Gunung Merbabu. Wow, seru! Pacu adrenalin dengan river tubing di Sungai Serang. River tubing merupakan salah satu potensi wisata Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Saya jadi ingin coba nih. Banyak warga lokal gemar wisata river tubing loh. Bahkan ada pula wisatawan luar Desa Muncar yang menjajal river tubing. Demi keamanan, peserta river tubing harus dilengkapi peralatan keselamatan yang disediakan pengelola. Ya pemirsa, saat ini saya akan bermain river tubing bersama beberapa warga dan juga beberapa mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Bermain river tubing di sini adalah salah satu potensi wisata yang ada di Desa Muncar. Sebelum terjun ke sungai bermain river tubing, saya harus memakai beberapa perlengkapan demi keamanan. Yang pertama ini adalah rompi atau life jacket. Nah, saya akan memakai rompi seperti ini. Ini jangan lupa dikancingkan rompinya demi keamanan kita juga selama river tubing di sungai. Kemudian, dan ini jangan lupa juga helmet atau helm untuk melindungi kepala kita dari benturan selama river tubing di sungai. Kemudian, nah yang ini kita gunakan namanya sepatu air berbahan karet. Ini untuk mencegah kalau kita memakai sandal biasa khawatir hanyut, jadi kita harus memakai sepatu khusus, sepatu air berbahan karet ini. Nah, ya, agar lebih aman untuk kaki kita juga selama river tubing di sungai. Oke, sip. Para peserta river tubing menggunakan ban dalam truk dengan diameter 1,5 meter yang disediakan pengelola. Mereka menyusuri Sungai Serang sejauh 1,5 kilometer yang ditempuh selama 15 menit sampai setengah jam.
Sebelum river tubing, peserta wajib cek ulang satu persatu perlengkapan demi keamanan dan keselamatan, termasuk helm yang tadi terlewat saya kencangkan, serta ban tidak boleh kempes ya. Jangan lupa, tidak kalah penting, pemanasan atau peregangan otot dari tangan hingga kaki agar terhindar dari cedera. Oke, kita siap river tubing. Asik! Selama river tubing, peserta dikelilingi panorama hamparan sawah yang indah, sekaligus udara sejuk di kaki Gunung Merbabu. Peserta melintasi arus sungai deras hingga arus tenang. Tidak hanya arus deras, peserta perlu waspada arus tenang karena biasanya kedalaman sungai mencapai 2,5 meter. Ya pemirsa, seru banget. Tadi saya habis menyusuri sungai, melewati arus yang deras, ada arus yang sedang, ada arus yang tenang. Dan saya sudah sampai perjalanan sejauh 1,5 kilometer di Desa Muncar ini. Dan ini river tubing merupakan salah satu potensi wisata yang perlu dikembangkan dari Desa Muncar. River tubing di Sungai Serang, Desa Muncar mulai dikembangkan bagi masyarakat sejak awal tahun 2021. Tidak perlu cemas masalah keamanan atau keselamatan, karena setiap peserta diawasi pemandu andal serta profesional. Sudah berapa lama memandu river tubing di sini? Kalau memandu river tubing di sini hampir 2,5 tahun ya. Dimulai dari tahun 2021 kita mulai bukanya, tetapi kita ceknya itu mulai dari tahun 2020. Biasanya peserta itu dari mana aja Mas? Kita banyak ya, ada yang dari Jakarta, terus kemarin dari Surabaya, terus dari Malang juga ada, dan ada juga dari luar Jawa itu di daerah Bali itu ada. Peserta mengaku senang dan puas bermain river tubing di Sungai Serang, Desa Muncar. Bahkan ada pula peserta ketagihan, lebih dari sekali loh. Ini udah berapa kali river tubing di sini? Baru pertama kali. Gimana rasanya? Rasanya asik sih. Cuma ya emang ekstrim juga, tapi asik. Tadi ngelewatin apa aja sama river tubing? Harusnya deras atau? Deras, terus juga dalam juga. Udah berapa kali river tubing di sini? Ini saya baru pertama kali. Terus gimana rasanya? Seru banget. Gokil pokoknya. Sering river tubingnya atau udah berapa kali? Baru kedua kali ini. Terus gimana rasanya? Masih sama kayak waktu awal-awal pertama, asik, seru, terus ekstrim juga. Pokoknya kayak amazing gitu deh. Untuk bermain river tubing di Sungai Serang, Desa Muncar cukup terjangkau. Hanya merogoh kocek Rp50.000 per orang dengan pemesanan minimal 10 peserta. Berani mencoba? Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.